Hello everyone, my name is Reza Ferdinand. I'm from to the class Management CX NPM 254111127. So, I want to explain about rancangan sistem pajak. Apa itu sistem perpajakan? Sistem perpajakan adalah mekanisme pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Ini menentukan bagaimana pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh pihak wajib pajak, membentuk kerangka kerja penting bagi keuangan negara. Sistem ini menjadi tulang punggung penerimaan negara, mendanai berbagai program pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik. Tanpa sistem perpajakan yang efektif, pembangunan akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. 1. Self-assessment system. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Fiskus hanya mengawasi. 2. Official assessment system. Fiskus yang menentukan besaran pajak terutang wajib pajak bersifat pasif. 3. Withholding system. Pihak ketiga, misalnya perusahaan, memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan wajib pajak. Fokus sistem self-assessment, kepercayaan dan tanggung jawab. Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia secara resmi mengadopsi sistem self-assessment. Sistem ini menempatkan percayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Ini memberikan keluasan dan otonomi kepada wajib pajak sekaligus memungut tanggung jawab yang tinggi. Peran Direktur Jenderal Pajak atau DJP bergeser menjadi pengawas, pembinaan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan integritas sistem. Kemandirian wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri, meningkatkan kesadaran fiskal. Peran DJP itu sebagai pengawas, fokus pada pengawasan, audit, dan penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas, mendorong transparansi dalam pelapor dan meningkatkan akuntabilitas wajib pajak. Perencanaan pajak, seni mengelola beban pajak secara legal. Perencanaan pajak adalah strategi mengatur kegiatan usaha transaksi agar beban pajak minimal namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada namanya tax minimization, memanfaatkan fasilitas yang intensif perpajakan yang sah seperti potongan keringanan atau penundaan pembayaran pajak yang diizinkan. Terus ada juga namanya tax avoidance, peraturan transaksi atau struktur bisnis yang legal untuk menghindari pengenaan pajak yang berlebihan atau tidak efisien, berbeda dengan penggelapan pajak. Ada juga tujuan utamanya mencapai efisiensi biaya operasional perusahaan dan memastikan kepatuhan tanpa resiko sanksi hukum. Tahapan rancangan sistem pajak yang efektif. Merancang sistem pajak yang efektif memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Analisis komponen pajak, pembuatan model perencanaan, evaluasi dan revisi, mutakhiran sistem. Ada juga tantangan dalam sistem pajak Indonesia. Penghindaran dan penggelapan pajak. Resiko tinggi terjadi penghindaran pajak yang legal, tax avoidance, dan penggelapan pajak yang tinggi, tax evasion. Kepatuhan wajib pajak. Variasi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama di sektor manufaktur dan usaha mikro, kecil, kelas menengah atau UMKM. Terus ada juga kompleksitas administrasi perpajakan yang masih kompleks dan memerlukan digitalisasi menyeluruh untuk efisiensi. Inovasi sistem perpajakan, core system of tax
Administration. Untuk mengatasi tantangan yang ada, DJP tengah digenjar melakukan inovasi melalui Core System of Tax Administration, transformasi proses bisnis dan sistem informasi DJP untuk integrasi data dan kemudahan layanan. Pengembangan modul pajak yang terintegritas dan beroperasi secara real time. Terus pelatihan intensif sebagai pegawai DJP dan mendukung vendor untuk implementasi penuh hingga tahun berikutnya. Tujuan utamanya adalah mementingkan akurasi data, transparan proses, dan mendorong kepatuhan pajak secara signifikan. Studi kasus atau sistem self-assessment dan perencanaan pajak di perusahaan. Sebuah perusahaan manufaktur berskala besar menerapkan strategi perencanaan pajak yang cermat untuk mengoptimalkan beban pajak secara ilegal. Perusahaan memanfaatkan insentif investasi dan depresiasi aset sesuai ketentuan perpajakan. DPJ melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan dan audit rutin untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penggelapan dana. Hasilnya, perusahaan mencapai efisiensi pajak sementara DJP berhasil meningkatkan penerimaan pajak negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Terus kesimpulannya, kepercayaan sistem pajak modern antara pemerintah dan wajib pajak. Transparansinya, proses yang transparan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan. Teknologi inovasi digital adalah kunci efisiensi dan penguatan pengawasan. Perencanaan pajak yang legal adalah instrumen penting bagi efisiensi dan kepatuhan. Dengan prioritas inovasi digital dan penguatan pengawasan, kita bersama mewujudkan sistem pajak yang adil dan berkelanjutan untuk kemajuan bangsa ini. Sekian dari saya tentang rancangan sistem pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.